reformasi birokrasi. Dan tentu kemudian ini perlu saya jawab. Memang Badan Indonesia waktu itu selama ini urusan dalam masalah air, sumber daya air dan lingkungan. Dan kalaulah boleh saya sedikit memberikan gambaran, memang negara kita ini berlimpah kekayaan airnya. Kalau saya bagi curah hujan yang turun dari Republik ini dibagi dengan jumlah penduduk rata yang kita miliki 2,3 juta, setiap kepala setidaknya dapat mencetak kira-kira 8.200 meter kubik per kapita per tahun. Setelah dikurangi dengan faktor transpirasi, ini jauh di atas rata-rata dunia. Tetapi kemudian persoalan yang kita hadapi adalah bahwa konsentrasi penduduk yang ada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7%, cadangan air nasional kita di Pulau Jawa cuma 4,5%, sementara penduduk yang menghuni Pulau Jawa adalah hampir mendekati 140 juta jiwa. Dan ini yang kemudian membawa kita kepada krisis air. Yang buruk yang terjadi bukan hanya masalah air laut, tetapi tata kelola kita yang buruk. Sehingga kita perlu mereform, sehingga saya katakan berkali-kali dalam banyak kesempatan, tidak akan mungkin kita mencapai ketahanan pangan dan tidak akan mungkin kita bisa juga memastikan kita punya security di energi kita kalau kita tidak punya ketahanan air. Dan globally dimanapun juga, ya hanya Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki institusi yang baku, yaitu yang disebut dengan Kementerian Sumber Daya Air. Padahal kita punya persoalan yang luar biasa sekali. Reformulasi itu artinya membangun sistem. Tapi membangun sistem dari transport. Sistem harus diisi oleh orang-orang yang the right man, the right place, orang-orang yang profesional, yang punya integriti. Integriti itu kira-kira yang jujur, yang sederhana, yang apa adanya, yang mobilnya kicang, kira-kira gitu ya. Bangsa ini haus pada keteladanan. Betul, kita haus pada pemimpin yang meneladani. Saya betul-betul mengharapkan pemimpin yang meneladani. Ini, ya, saya sangat appreciate buku ini. Saya membaca sepintas. Ini satu tantangan. Kita harapkan bahwa pemimpin pusat maupun daerah punya tekad untuk menjalankan reformasi birokrasi. Jadi Pak Mangorojo tidak lagi memerintah rakyat, tapi harus ngomong rakyat, melayani rakyat. Ini satu sikap kultural yang harus berubah dari kita semua, bahwa membangun sistem sekaligus harus ditempati oleh orang-orang yang bersih dan profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak sekali bukti yang mengatakan bahwa tata kelola yang ditunjukkan oleh birokrasi yang baik itu betul-betul akan mempengaruhi maju akhirnya suatu bangsa. Maka faktor yang paling problematik untuk melakukan bisnis di Indonesia, satu korupsi, dua birokrasi pemerintahan tidak efisien, tiga infrastruktur. Jadi nomor 1 dan 2 adalah hubungannya betul-betul dengan birokrasi kita. Itu yang membuat kita menjadi sulit untuk mempunyai daya saing yang maksimal. Tapi membangun sistem, memperbaiki birokrasi kita, memperbaiki bagaimana lembaga-lembaga itu bekerja dengan harmonis dan bisa saling mendukung, itu sebetulnya kunci kalau kita ingin membangun Indonesia yang maju seperti yang kita lakukan. Nah, kalau itu kita lakukan saat berikutnya, inilah mimpi, cita-cita yang disampaikan, Indonesia tumbuh terus. Tentunya dengan diiringi kesehatan rakyat yang lebih merata, tingkat kemiskinan yang menurun. Ini kita harapkan. Indonesia tumbuh 6-8% per tahun, 5 tahun ke depan.
bahkan makin terus tinggi lagi sehingga kita bisa mencapai pada posisi negara maju dengan pendapatan per kapita di atas $12.000. Kalau kita bicara reformasi kepegawaian, kita pasti bicara mengenai bagaimana meningkatkan profesionalisme birokrat dengan memperbaiki kualitas rekrutmen, dengan memperbaiki kualitas promosi jabatan, dengan memperbaiki kualitas pengukuran kinerja yang juga telah ditulis oleh Bu Penny dalam konteks kinerja organisasi. Kita pasti juga akan membicarakan mengenai bagaimana menggaji orang berbasis kepada kinerja, berbasis kepada posisi jabatan, beban kerja, dan seterusnya. Dan bagaimana menjamin bahwa setiap birokrat yang pensiun nanti hidup layak, tidak terlunta-lunta sehingga dia tidak mencuri dari uang negara pada saat menjalankan pemerintahan. Antara perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai kepada pelaporan kinerja. Bahkan kesalahannya menurut saya ada pada titik awal di mana banyak sekali para pejabat kita yang tidak memiliki budaya kinerja. Jadi problemnya ada pada performance culture. Ketika orang membuat program dan kegiatan tidak tumbuh di dalam diri kita itu, bahwa setiap sen yang kita keluarkan untuk masyarakat itu harus memiliki implikasi pada outcomes dan juga pada impact pembangunan nasional secara keseluruhan. Tersebut merupakan pengalaman saya selama penugasan saya baik sebagai auditor kinerja ataupun juga sebagai inspektorat kinerja pembangunan di Bappenas, dan juga selama 4 tahun terakhir dalam membangun sistem untuk monitoring dan evaluasi, dan kami saat itu terlibat di dalam suatu kegiatan yang kami namakan dengan reformasi perencanaan penganggaran, yaitu antara Bappenas dan Kementerian Keuangan. Intinya adalah bagaimana kita menerapkan target-target indikator yang baik, bagaimana merestrukturi program itu yang kami lakukan, dan itulah yang menjadi inti dari yang saya tuliskan tersebut. Melakukan penilaian kinerja, yang benar gitu. Dan buku ini ada satu hal yang saya lihat yang sangat penting adalah bahwa buku ini sangat mendetailkan bagaimana harus mengukurnya. Termasuk pada halaman, coba lihat pada halaman pada halaman berapa ini? Paling depan sebelum box itu, ya? Halaman 4. Pada halaman 4 ini Bu Penny sudah mengelompokkan yang namanya akuntabilitas. Itu dimulai dari teknis paling bawah, strategis, kemudian politik. Ini juga berkenaan dengan masalah KPK. Coba ya, kita lihat. Hambalang itu merugikan pemerintah sekian miliar gitu kan ya, dapat. Tapi proyeknya sendiri terbongkar. Berapa miliar yang di sana, berapa lebih banyak lagi. Jadi akuntabilitasnya baru berpikir teknis saja, belum masuk ke strategis apalagi politis. Kenapa? Karena nggak ada ngajarkan, dan Bu Penny mulai ngajarkan lagi. Terima kasih Bu Penny. Dan challenge ini sudah dimulai dengan cara intelektual, elegan, dan sangat-sangat menyemangati kita. Bagaimana membuat yang namanya transparansi, akuntabilitas kerja sektor publik dibumikan. Dan ini saya kira bukan cuma tantangan, ini undangan bagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi malah saya sarankan kalau masih jadi hostnya Mas, karena mereka sudah melakukan yang namanya membumikan performa dari sektor publik ini. Saya kira itu Mas, terima kasih.